Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua anak-anakku sekalian. Hari ini bersama saya Ahmad Dermawan dalam materi Bahasa Indonesia. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum saya memulai pembelajaran kita hari ini, saya ingin menyampaikan salam hormat saya buat Bapak Ibu guru pendamping di sekolah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk mendampingi anak-anak kita belajar hari ini. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum saya memulai pembelajaran kita hari ini, saya ingin memulai dengan sebuah pantun. Kusimpan buku di atas meja, perlahan kubuka dan kubaca. Belajar tekun di masa muda, kelak tua tidak sengsara. Ya, hari ini anak-anak sekalian, dalam materi bahasa Indonesia kita akan membahas tentang nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Jadi beberapa hari ini kita membahas tentang nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Ya, sesuai dengan peta konsep kita anak-anak sekalian. Ya, untuk pembahasan tentang teks cerita sejarah, kita sudah bahas tentang informasi cerita sejarah, kita sudah bahas tentang pengertian, bahas tentang jenis-jenis teks cerita sejarah, bahas tentang struktur teks cerita sejarah, bahas fungsi, dan yang terakhir kita bahas nilai-nilai. Ya, sebelum kita masuk di pembelajaran tentang mengonstruksi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, dalam teks eksplanasi. Ya, anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kita kali ini, ya, sekaitan dengan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, maka target tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kemudian materi ini mengharapkan kita mampu mengonstruksi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Ya, baiklah anak sekalian ya, kita semua sudah siap bahwa hari ini kita akan mencoba bagaimana kemampuan kita mengonstruksi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Ya, selalu saya ingatkan kembali anak-anakku sekalian tentang pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos-mitos. Ya, ada beberapa poin penting dari materi ini, penjelasan ini yang harus kita pahami anakku semua. Di situ dibahasakan tentang cerita sejarah, dibahasakan tentang teks sejarah, dan beberapa proses yang membedakan antara teks cerita sejarah dan teks sejarah. Ya, ini gambaran umum kita untuk teks cerita sejarah. Ya, ada juga anak-anakku semua selalu pertanyaan tentang kenapa sih bahasa Indonesia itu kemudian mengajari kita tentang teks cerita sejarah. Ada beberapa tujuan belajar kita mengenai tentang teks cerita sejarah. Satu, ya, dengan membahas teks cerita sejarah itu diharapkan kita bisa membuat penilaian mengenai suatu peristiwa. Yang kemudian yang kedua,
kita mampu mengetahui pentingnya suatu peristiwa, kemudian kita mampu mengetahui sebab akibat dari suatu peristiwa, kemudian bisa menjadi motivasi kehidupan. Jadi inilah yang diharapkan di materi kita bahasa Indonesia. Kenapa mesti kita membahas, mempelajari tentang teks cerita sejarah. Ya, kemudian, nah, hari ini anak-anak semua kita akan bahas tentang nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Ya, saya yakin kita masih ingat ya tentang nilai moral, kemudian ada nilai religi, ada nilai sosial, ada nilai budaya, dan ada nilai estetika. Ya, saya yakin anak-anakku semua tidak asing lagi dengan istilah-istilah ini ya, tentang nilai moral, religi, sosial, budaya, dan estetika. Karena mungkin di materi yang lain kita juga bahas tentang nilai-nilai, atau kita bahas tentang unsur ekstrinsik dalam prosa, kita juga bahas seperti ini. Nah, gambarannya anak-anakku semua adalah bahwa nilai-nilai dalam teks cerita sejarah ini kemudian kita bisa mampu memahami ya isi dari informasi teks cerita sejarah berdasarkan atas nilai moralnya, nilai religinya, nilai sosialnya, nilai budayanya, dan estetikanya. Ya, di pertemuan beberapa pekan ini, anak-anakku semua kita sudah bahas tentang nilai moral dan religi. Hari ini, di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang 3 nilai. Ya, setelah kita bahas nilai moral dan nilai religi, hari ini kita bahas tentang nilai sosial, nilai budaya, dan nilai estetika. Ya, ini yang akan kita bahas untuk teks cerita sejarah dalam nilai-nilainya yang ketiga ini. Ya, anak-anakku semua, ya kita akan bahas satu-satu ya. Ya, sebelum kita bahas, ada beberapa yang sudah bergabung dengan kita, ada beberapa sekolah. Ya, mudah-mudahan dalam proses nanti, pembelajaran nanti bisa silahkan resen kalau ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, ataupun lewat chatbox juga boleh. Atau nanti akan kita, saya harapkan anakku semua bisa bantu untuk bisa kami tangkap pemahaman tentang nilai-nilai yang kita bahas hari ini. Ya, yang pertama anakku semua di pertemuan kita kali ini adalah kita bahas tentang nilai sosial. Jadi kemarin kita bahas nilai moral, nilai budaya, hari ini kita bahas tentang nilai sosial. Ya, bagaimana sih penggambaran nilai sosial dalam satu teks? Nah, di situ penjelasannya adalah nilai sosial itu adalah nilai yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat atau interaksi sosial antar masyarakat, antar manusia. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran hubungan antar tokoh dalam teks cerita sejarah. Ya, sama juga dengan kalau kita bahas di prosa, kita bahas di cerpen, kita bahas di novel, kita bahas nilai sosial, konsepnya juga sama. Ya, nilai sosial itu bisa kita tangkap dari gambaran dalam teks cerita yang kita baca itu adalah adanya interaksi sosial antar masyarakat dalam cerita itu. Ya, kemudian kadang kita kesulitan membedakan mana nilai moral, mana nilai sosial, mana nilai budaya. Ya, di next selanjutnya ini adalah beberapa gambaran contoh kejadian-kejadian keseharian kita ya yang sekaitan dengan nilai sosial. Misal satu menolong teman yang lagi kesusahan ya. Kemudian ada gotong royong membersihkan kelas di pagi hari, ini juga bagian dari nilai sosial. Kemudian ada teman yang selalu mengganggu dan malas mengerjakan tugas, itu juga bagian dari nilai sosial yang muncul. Kemudian sopan kepada guru dan orang tua. Ya, kemudian ya, ini ada beberapa contoh ya dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita artikan sebagai nilai sosial. Nah, kemungkinan besar ada beberapa kejadian ini jadi gambaran. Kalau misalnya dalam proses kita baca teks cerita sejarah, ada teks-teks yang seperti ini, ya, inilah yang kita golongkan sebagai nilai sosial. Ya,
Ataukah dalam teks itu ada beberapa bagian yang membahasakan tentang penjelasan tentang nilai sosial tadi? Adanya hubungan, interaksi antara manusia yang lain, ada penggambaran, ya, penggambaran tokoh yang sekaitan dengan interaksinya dengan tokoh-tokoh yang lain. Ya, itu kita golongkan sebagai nilai sosial. Ya. Kemudian anakku semua, yang kedua, nilai budaya. Nilai budaya itu adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, dan kebudayaan. Biasanya sekaitan dengan adat istiadat, kesenian, kepercayaan, dan upacara adat. Ya, inilah gambaran untuk nilai budaya yang ada dalam teks-teks cerita. Ya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, pertanyaannya, yang mana sih dalam kehidupan kita sehari-hari yang tergolong mengandung nilai budaya? Coba kita lihat beberapa contoh. Misalnya, menghormati orang yang lebih tua. Jika ada guru yang jalan, kita jangan mendahulunya. Itu juga bagian dari konteks nilai budaya. Ya. Kemudian tidak menyela teman yang sedang berbicara, menyampaikan pendapat. Ini juga bagian dari nilai budaya. Jadi di kehidupan kita sehari-hari kadang terjadi, dan ini adalah gambaran-gambaran tentang nilai. Kemudian ada perayaan Modu Lompo di Kabupaten Takalar, itu juga bagian dari nilai budaya. Kemudian ada rangkaian prosesi pernikahan suku Bugis Makassar. Kemudian ada falsafah orang tua kita, ajaran-ajaran orang tua kita, misalnya jangan berhenti makan jika tamu belum selesai makan, itu juga bagian dari nilai budaya. Ya, ini adalah contoh ya, contoh di kehidupan kita sehari-hari, sehingga ketika kita baca teks, ya kita bisa pahami bahwa yang kejadian seperti ini bisa digolongkan sebagai nilai budaya. Ya, ataukah informasi-informasi yang memahamkan kita tentang nilai yang ada dalam teks cerita sejarah. Ya, bisa dipahami ya nandaku semua. Kemudian, ya, ada nilai estetis. Nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Ya, itu digolongkan sebagai nilai estetik. Ya, diperhatikan ya nandaku semua bahwa untuk nilai estetik ini kadang muncul itu sekaitan dengan keindahan yang biasa digunakan penulis dalam membangun struktur ceritanya, membangun fakta-fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Kemudian kalau pertanyaannya juga, mana sih dalam kehidupan kita sehari-hari ya yang tergolong dengan dalam nilai estetis? Misal ya cara berpakaian ke sekolah, dengan berpakaian saat kita jalan-jalan, ya kita bisa memahami mana pembeda ketika kita berpakaian di sekolah dengan berpakaian saat kita jalan-jalan. Kemudian mempercantik ruang kelas dan sekolah, itu juga bagian dari nilai estetis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian merawat buku pelajaran dan fasilitas sekolah, itu juga bagian dari nilai estetik di kehidupan kita sehari-hari. Tidak coret-coret bangku, memelihara bukunya tidak dilipat-lipat, tidak dirobek, dan segala macam. Ya, kemudian di kehidupan kita sehari-hari misalnya juga memperhatikan penampilan lingkungan sekitar, itu juga bagian dari nilai estetik kita. Sehingga dalam teks cerita sejarah ada juga penggambaran seperti itu. Ya, inilah yang kita golongkan sebagai nilai estetik dalam cerita. Ya, walaupun di penjelasannya tadi ada beberapa bagian hal yang menjelaskan tentang bagaimana memunculkan nilai estetik dalam teks cerita sejarah. Ya, sudah bisa dipahami ya nandaku semua di bagian-bagian ini. Sekali lagi bahwa dalam teks cerita sejarah, ya kita memahami bahwa ada 5 nilai ya yang muncul dalam teks cerita sejarah. Satu adalah nilai moral, kemudian nilai religi, kemudian nilai budaya, nilai sosial, dan yang terakhir adalah nilai estetik. Jadi ada 5 nilai
yang kita masukkan dalam teks cerita sejarah. Ya, untuk nilai-nilai ini juga saya harapkan kita semakin paham jika memahami tentang kondisi-kondisi nilai yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, gitu ya anak-anak sekalian. Sehingga silahkan jika ada hal yang ingin dipertanyakan langsung saja resen ya, atau chatbox juga boleh. Nah, ini bagian dari refleksi kita hari ini. Sekedar ingin mengingatkan anak-anakku sekalian bahwa dalam teks cerita sejarah untuk mengonstruksi nilai dalam teks cerita sejarah, maka sebaiknya kita memahami tentang penjelasan 5 nilai dalam teks cerita sejarah. Ya, dalam bentuk yang lain juga saya yakin anak-anakku bisa memahaminya. Ketika kita bahas prosa, kita bahas karya sastra, masuk dalam unsur ekstrinsik, itu juga bahas tentang nilai dan penggambarannya tetap sama anak-anakku semua. Ya. Sekarang ya, yang bergabung dengan kita ada berapa hari ini ya? Di pagi hari ini ada dari mana kak? Ada dari SMA 4 Takalar, SMA 5 Enrekan juga hadir. Ada anak dari SMA Negeri 7 Bone. Ya, ini dari SMA 10 Bulukumba. Ada dari SMA 2 Toraja Utara. Selamat pagi. Kemudian ada dari SMA 14 Jeneponto. Kemudian mana lagi? Ada dari SMA 1 Luwu Timur. Ya, selamat pagi anak-anakku semua. Kemudian dari Makassar juga hadir. Ya, ada juga dari 11 Pangkep. Ya, kemudian SMA Negeri 12 Luwu. Ya. Dan ada dari Goa juga hadir, SMA 20, SMA 9 dan banyak yang bergabung kita hari ini. Ya, anak-anak sekalian, kalau ada hal yang ingin ditanyakan silahkan resen atau lewat chatbox juga boleh. Nah, sekarang di bagian refleksi kita, coba kita perhatikan ya anak-anak semua, untuk lebih memahamkan kita tentang unsur nilai-nilai dalam teks cerita. Ya, oke. Coba kita perhatikan penggalan teks yang muncul. Ini penggalan dari Mangir, ya, ke karya Pramudia Anantatur. Sebagian terbesar pengantar sumbangan, pria, wanita, tua, dan muda menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga, maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian datang bondongan gerobak mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyakan. Dan api pun menyala dalam berpuluh tungku. Ya, penggalan ini kalau kita baca, maka di dalamnya adalah terdapat unsur nilai sebagai teks cerita. Ya, sehingga tugasnya kita ini sebagai pembaca adalah memahami bahwa dalam penggalan teks ini yang muncul nilai apa. Ya, anak-anakku bisa baca ya. Ya, sekarang kita coba nilai yang muncul untuk teks ini adalah nilai sosial. Itu penjelasannya tampak pada tindakan menyumbang dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Ini sekaitan dengan penjelasan tentang nilai sosial yang tadi. Ya, bisa ya? Bisa dipahami anak-anakku semua? Nah, jadi tugasnya kita adalah ketika ada penggalan teks, ya, tugasnya kita sebagai pembaca adalah memahami nilai apa yang muncul dalam teks tersebut. Ya, misal lagi, ini buku Gajah Mada Bergelut dalam Kemelut Tahta dan Angkara, karya Krishna Haryadi. Hari itu akan diselenggarakan upacara pembakaran layon Srijaya Negara. Semua orang tua, muda, bersatu padu tanpa ada yang memberi perintah. Mereka bekerja sama tanpa upah untuk pencandian yang akan dibangun di beberapa tempat. Di antaranya, tak jauh dari lapangan Bubat di Sukalila serta di dalam lingkungan istana. Nilai apa yang muncul anak-anakku semua kalau kita sudah baca ini? Ya, kita perhatikan sama-sama. Nilai yang muncul itu adalah nilai sosial. Penjelasannya tampak pada pendeskripsian solidaritas rakyat. Ya, tua muda bersatu padu tanpa ada yang memberi perintah pada hari upacara pembakaran
Layon Sri C. Negara. Ada interaksi ya antara manusia yang lain dengan manusia yang lain, ada interaksi tokoh, ada pendeskripsian yang menggambarkan tentang interaksi ini, sehingga teks ini, penggalan ini kita golongkan dalamnya mengandung nilai sosial. Oke, saya harapkan Anda semua semakin bisa ya untuk memahami nilai. Ya, kemudian ya, ini masih di karya Pramudia Anantatur, ya, Mangir. Kita baca sama-sama anak semua. Dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh entahlah dekat, ia akan berhenti di satu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapannya, berdiri selah baginda. Sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer, ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah matahari terik. Ya, kira-kira nanda semua nilai apa yang muncul dalam penggalan ini? Kalau ada yang bisa bantu jawab, silahkan lewat chat box ya. Ya, jawabannya adalah nilai budaya. Penggambaran nilai budaya dalam penggalan kalimat ini. Nah, semua bisa lihat penjelasannya bahwa nilai budaya timur yang mengajarkan hidup tenang, tidak terburu-buru, segala sesuatunya harus dihubungkan dengan alam. Ini penggalan ini yang menjelaskan tentang nilai budaya. Ya, oke. Sekarang coba kita perhatikan ya penggalan dari cerita Lapatau, Lelaki Tak Mengenal Takut, karya Jamal Pasalowongi. Ya, dalam teks itu dia bahasakan para pejuang yang akan turun ke medan perang serentak mencabut senjata mereka dan kemudian melakukan angaru di depan Lapatau beserta para punggawa lainnya sebagai pernyataan kesetiaan pada raja. Mereka telah siap menjadi palapi Arona Arunggai, berada di depan dan melindungi Siri rajanya. Setelah proses angaru, mereka pun berbaris rapi. Segera setelah genderang perang dibunyikan, maka menghamburlah para tuarani itu tanpa rasa takut. Ya, kira-kira anakku semua, penggalan teks ini kita bisa nangkap nilai apa yang muncul? Nilai apa yang muncul anak semua? Nilai budaya. Ya, tadi penjelasannya nilai budaya gitu ya, bahwa ada adat istiadat, ada kebudayaan, ada peradaban yang muncul, ada upacara, ya, ada adat istiadat. Dalam teks cerita itu menjelaskan tentang nilai budaya dalam teks cerita. Nah, di situ penjelasannya, melakukan angaru sebagai pernyataan kesetiaan kepada raja adalah tradisi yang pernah terjadi sebelum prajurit bertempur di medan perang. Jadi penggalan ini, teks Lapatau Lelaki Tak Mengenal Takut karya Pak Jamal Pasalowongi itu menggambarkan ada nilai budaya dalam cerita ini. Ya, gitu ya anak-anakku sekalian. Coba satu lagi. Ya, tetap di karya Krisna Haryadi, Gajah Mada Bergelut dan Dalam Kemelut Tahta dan Angkara. Ya, di situ penggalannya, betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka, belandar bahkan sampai usuk diraut dari kayu jati pilihan. Dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun, bahkan diharap bisa tembus lebih dari bahan batu merah penuh pahatan ukir, mengambil tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh yang pernah ada bahkan masih hidup. Ya, kalau kita baca anak-anak semua penggalan ini, ada unsur nilai apa di dalamnya? Ya, ada unsur nilai estetis. Oke, benar.
ada unsur nilai estetis. Di situ, di dalam teks ini dideskripsikan melalui keindahan dan kemegahan tiang saka yang diukir mengambil tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh yang pernah ada dan bahkan masih hidup. Nah, di kalimat ini, penggalan kalimat ini yang menjelaskan bahwa ada unsur nilai budaya dalam cerita ini. Iya, oke. Sekarang masih ada ya? Ini. Ya, anak-anakku sekalian, kemungkinan besar ada beberapa soal-soal tentang nilai, ya, yang mempertanyakan tentang nilai yang bentuknya bisa jadi seperti ini. Misalnya pertanyaannya adalah, identifikasilah nilai budaya yang terdapat dalam kutipan teks cerita sejarah berikut. Ya, ini karya Remi Silado, Pangeran Diponegoro menggagas Ratu Adil. Ketika Danurejo kedua datang kepadanya, dia menyambut dengan bahasa Melayu yang fasih. Sementara pejabat Keraton Yogyakarta yang merupakan musuh dalam selimut dari Sultan Hamengkubuwono II ini lebih suka bercakap bahasa Jawa. Sugeng, kata Danurejo kedua, menundukkan kepala dengan badan yang nyaris bengkok seperti udang rebus. Ya, di pertanyaannya tadi mengidentifikasi nilai budaya. Jadi ada kejadian dalam penggalan teks ini yang merupakan nilai budaya yang ditulis oleh penulisnya Remi Silado. Ya, ada gambaran-gambaran adat istiadat, kebiasaan, pemahaman, peradaban yang digunakan oleh Remi Silado dalam menulis Pangeran Diponegoro menggagas Ratu Adil. Ya, sehingga tugasnya kita kalau kita mau mengidentifikasi adalah memahami penggalan teks ini. Memahami penggalan teks ini kemudian kita sesuaikan dengan teori tentang nilai-nilai tadi. Coba kita lihat penjelasannya anak-anakku sekalian. Ya, nilai budaya dalam novel tersebut dideskripsikan melalui penggunaan bahasa Jawa oleh Danurejo kedua. Sugeng, sembari menundukkan kepala dengan badan yang nyaris bengkok seperti udang rebus. Ya, inilah kejadian, inilah gambaran ini yang digunakan oleh Remi Silado, ya, untuk menggambarkan nilai budaya dalam teks cerita yang dia tulis. Ya, gitu ya, anak-anakku sekalian. Kemudian, kemungkinan juga, misalnya ada pertanyaan gini, identifikasilah nilai estetis yang terdapat dalam kutipan teks cerita sejarah berikut. Karya Krisna Haryadi, Tetap Gajah Mada bergelut dalam kemelut tahta dan angkara. Dengan petualangan dan perjalanan panjang yang pernah ia lakukan pada masa lalu, Pancaksara melihat istana Wilwatikta memang memiliki kemegahan yang tiada tara. Menyeberang Laut Jawa hingga ke bumi Kutai di ranah Kalimantan. Pancaksara melihat sisa-sisa kemegahan kerajaan Kutai yang mulai melumut dan bahkan dinding-dindingnya menghancur. Kemegahannya tidaklah bisa menyamai kemegahan pilar-pilar istana Wilwatikta. Ya. Sementara pertanyaannya adalah kita disuruh mengidentifikasi nilai estetis. Ya, tadi sudah dibahasakan bahwa nilai estetis itu adalah keindahan, nilai keindahan yang muncul dalam teks. Ya, bisa jadi dia pendeskripsian, penggambaran, ya, tentang keindahan-keindahan yang digunakan oleh Krisna Haryadi dalam tulisannya Gajah Mada bergelut dalam kemelut tahta dan angkara. Kira-kira kalimat mana yang menggambarkan bahwa dalam penggalan ini adalah muncul nilai estetis? Coba lihat penjelasannya. Ya, nilai estetis dalam novel ini, penggalan ini adalah pendeskripsian melalui perasaan takjub Pancakarsa melihat istana Wilwatikta yang memiliki kemegahan yang tiada tara. Jadi kita lihat di sini adalah penulis menggunakan kalimat-kalimat yang mendeskripsikan penggambaran rasa takjubnya Pancakarsa untuk menyampaikan nilai estetis dalam novel tersebut.
Oke, bisa ya anak-anakku sekalian? Ya, mudah-mudahan kita semakin paham untuk membedakan nilai. Kemudian, ya, ada juga pertanyaannya gini. Identifikasi nilai sosial. Ya, kalau pertanyaannya identifikasi nilai sosial, sekali lagi berarti kita kembali ke teori tentang nilai sosial, penjelasan tentang nilai sosial. Ini karya Jamal Pasalongi, 8 tahun lelaki tak mengenal takut. Sejarah pasti akan mencatat bagaimana sikap kita terhadap penjajah, katanya, singkat dengan mata hampir tertutup. Sebagian besar orang-orang sudah maklum ajalnya Puangku Lapatau sudah dekat. Maka dipanggillah semua orang-orang yang pernah dekat dengannya, satu persatu datang dengan membawa apa adanya sebagai bentuk takzim meringankan beban tuan rumah rentah itu. Ya, yang ditanyakan kita diharapkan bisa mengidentifikasi tentang nilai sosial dalam teks ini. Kira-kira anak-anak semua, yang mana yang menggambarkan munculnya nilai sosial dalam penggalan ini? Ya, masih ingat ya penjelasan tentang nilai sosial? Nah, sekarang kita lihat. Nilai sosial dalam kutipan tersebut adalah satu persatu datang dengan membawa apa adanya sebagai bentuk takzim meringankan beban tuan rumah renta itu. Ya, inilah penjelasannya bahwa dalam teks ini muncul nilai sosial. Oke, sekarang sama mengidentifikasi juga. Cuma kita diharapkan mampu mengidentifikasi nilai budaya di karya Sarifuddin Bahrun, Mengasap Pena di Langit Biru. Penggalannya, anak sekalian, kita perhatikan, saya tidak sanggup lagi melihat Puangku Colik Pujie tersiksa sedemikian. Tapi kulihat semangatnya tidak pernah pudar untuk menulis naskah-naskah tua yang diberikan Tuan Mates. Pernah satu kali aku datangi dia dalam keadaan yang payah sehabis menulis. Aku menuangkan air dari gelas. Ia mengambilnya sambil menyuruhku duduk di sampingnya. Jangan Puangku, hamba tidak pantas duduk di situ. Aku meringsut turun, tapi tetap saja ia menarikku naik. Ya, ada nilai budaya ya. Ada nilai pembiasaan, ada nilai adat istiadat. Ya, yang mana yang bisa menggambarkan tentang nilai budaya dalam teks ini, anak-anakku semua? Ya, penjelasannya adalah, coba kita perhatikan perilaku si aku sebagai alat pembantu yang tidak mau duduk bersama tuannya. Ya, jadi memahami posisi karakter antara si aku dengan si Colik Pujie di penggalan teks ini. Ya, memahami strata sehingga si aku tidak ingin berada duduk di samping Puangku. Ya, ini yang dimaksud dalam nilai budaya untuk penggalan teks ini. Jadi ada kejadian-kejadian dalam teks ini yang dibahasakan itu menjelaskan tentang kultur, kebiasaan yang muncul atau adat istiadat yang muncul untuk menjelaskan tentang teks cerita dalam bentuk nilai budaya. Nah, ini juga kalau misalnya dalam bentuk penulisan atau penulis adalah ingin menyampaikan pesan-pesan budaya kepada orang-orang dalam bentuk tulisannya, kepada pembaca dalam bentuk tulisan ini. Ya, oke. Sekarang coba diperhatikan anak-anakku semua, selain dari bentuk-bentuk yang tadi, kemungkinan juga kita diperhadapkan dengan soal-soal yang bentuknya seperti ini. Misal, nilai sosial pada penggalan novel tersebut terdapat pada kalimat nomor berapa di cerita Sarifuddin Bahrun dalam karyanya Mengasap Pena di Langit Biru. Ya, artinya di dalam penggalan ini mulai dari kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4 sesuai dengan pertanyaannya, kalimat 5 sesuai dengan pertanyaannya nilai sosial. Berarti kita diharapkan bahwa ada dari 5 kalimat ini
yang menjelaskan memunculkan tentang nilai sosial. Tentu saja anak-anakku semua, itu kita diharapkan untuk memahami kembali tentang penjelasan nilai sosial yang tadi. Ya, untuk menjawab soal-soal yang seperti ini. Ya, yang mana kira-kira ada yang mau bantu jawab untuk pertanyaan ini? Ya, silahkan bisa resen, bisa juga lewat chatbox juga boleh. Ya, tadi anak-anakku dari SMA berapa ya? Tidak sempat saya baca dari SMA Takalar. Saya mohon maaf tidak sempat membaca di sesi terakhir kita tadi. Ya, kemudian silakan lewat chatbox kalau ada yang nilai sosial dalam penggalan novel ini terdapat pada kalimat nomor berapa? Silakan anak-anakku pahami kalimat nomor 1, kalimat nomor 2, kalimat nomor 3, 4, dan 5. Yang mana yang kira-kira sesuai dengan penjelasan nilai sosial. Jawabannya adalah, terima kasih buat anak-anakku semua dari SMA 25 Bone. Itu jawab kalimat nomor 4. Ada juga dari SMA 3 Lu Timur, jawab 4 juga. Ya. Terima kasih. Ada juga dari SMA 11 Pangkep. Jawab 4. Oke, kalimat nomor 4 katanya. Ada dari SMA 10 Bulukumba. Ya, jawab nomor 4 juga. Ini sebagai nilai sosial. Ya, terima kasih ya anak-anakku semua. Salam buat guru pendampingnya masing-masing. Ya, dari beberapa sekolah tadi mewakili kita itu jawab nomor 4 penjelasannya, karena ya coba kita perhatikan kalimat nomor 4. Hanya dia yang melihatku di sini, memberiku beberapa keping gulden untuk mencukupi kebutuhan beberapa orang pengasuh. Ya, kalau kita ingat kembali tentang penjelasan dari nilai sosial, adanya interaksi manusia, adanya interaksi tokoh dengan tokoh yang lain. Ya, ada kejadian yang membahas tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain. Ya, itu kita bahasakan sebagai nilai sosial. Oke, terima kasih ya buat yang bantu jawab tadi. Oke. Untuk di soal ini, kadang juga kita dapati soal yang seperti ini. Pendeskripsian alur cerita pada novel tersebut mengandung nilai apa? Jadi gambaran dalam teks penggalan ini, pendeskripsian ini bisa kita tangkap nilai apa yang ada dalam cerita ini. Sama dengan bentuk soal-soal yang tadi ya. Ya, jadi misalnya di konteks ini karya Krishna Haryadi, Gajah Mada bergelut dalam kemelut tahta dan angkara. Di penggalan ini, coba kita baca sama-sama. Bangunan inilah yang disebut sebagai bangunan utama wilayah istana yang juga diberi nama lain keraton, yang berarti tempat tinggal ratu, atau juga disebut kedaton. Dari wujudnya, tatak rambat bale menguntur merupakan bangunan yang paling megah di antara seluruh bangunan yang ada. Bangunan besar dan luas ini didukung oleh lebih dari 10 pilar untuk menyangga atap genting pilihan yang dilebur dengan warna coklat mengilat. Ya, pendeskripsian. Jadi ini adalah deskripsi alur cerita. Ini mengandung nilai apa anak-anakku sekalian? Kalau kita baca, masih ingat ya? Nilai sosial, nilai budaya, ataukah nilai estetis untuk tiga nilai untuk pertemuan kita kali ini? Jawabannya adalah mana? Nilai estetis. Ya. Jadi pendeskripsian ini menggambarkan keindahan-keindahan istana. Ya. Jadi Krishna Haryadi sebagai penulis itu menyampaikan nilai estetis itu lewat pendeskripsian ini dalam teks-teksnya. Ya. Kemudian coba kita ini sama pendeskripsian alur juga. Jadi lewat deskripsi ini kemudian dia bisa menjelaskan tentang nilai apa yang muncul.
Ya, bisa juga kita mungkin dipertemukan dengan soal-soal seperti ini ya. Ada karya dari Remi Silado, Pangeran Diponegoro menggagas Ratu Adil. Ya, ini jawabannya adalah nilai kebudayaan. Jadi dalam novel tersebut dideskripsikan melalui ungkapan piranti kebudayaan. Jadi Remi Silado itu menggunakan beberapa piranti kebudayaan, kesenian, ya, wayang dan tembang cepat untuk menjelaskan tentang unsur nilai budaya dalam teks ini. Ya, oke. Kemudian kita coba, ada juga yang dalam bentuk soal seperti ini anakku semua. Nilai sosial pada penggalan novel tersebut terdapat pada kalimat nomor berapa? Jadi kalau kita perhatikan ada kalimat nomor 1, kalimat nomor 2, kalimat nomor 3, kalimat nomor 4, ada kalimat nomor 5. Yang mana sih penggambaran nilai sosial dalam penggalan cerita ini? Ya. Masih ingat ya penjelasan tentang nilai sosial? Ya. Ini karya Krisna Haryadi, Gajah Mada bergelut dalam kemelut tahta dan angkara. Kalimat 1, semua cukup jelas dan tak perlu ada yang dibicarakan lagi. Kemudian di kalimat 2, Gajah Mada segera membubarkan pertemuan itu dan pilih pulang ke rumah untuk beristirahat. Kalimat ketiga, 2 orang prajurit yang bertugas menjaga pintu gerbang balai prajurit serentak bangkit memberi penghormatan ketika Gajah Mada melintas. Gajah Mada yang melintas alung-alung memperhatikan matahari makin doyong ke barat menjemput datangnya sore. Di kalimat keempat, dari arahan Lantaulan tampak serombongan orang yang berjalan kaki, baik pria maupun wanita, baik tua maupun muda. Di kalimat kelima, mereka adalah orang-orang yang baru pulang, bergotong royong mendarmakan dan mencandikan Sang Prabu. Nah, sementara di pertanyaannya adalah nilai sosial, sehingga harus kita perhatikan di bagian-bagian kalimat ini yang mana yang menggambarkan tentang interaksi. Karena kita bahas tentang nilai sosial. Jawabannya yang mana anak sekalian? Jawabannya adalah kalimat nomor 5. Penggambaran rakyat yang baru pulang bergotong royong mendarmakan dan mencandikan Sang Prabu. Ya. Oke, anak-anak semua, mudah-mudahan kita semakin paham ya tentang beberapa nilai yang kita bahas hari ini. Sekali lagi sebelum saya closing, anak-anak semua, saya ingin mengingatkan bahwa ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan yang sekaitan dengan nilai. Jadi sebelum kita mengonstruksi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, maka hal yang harus kita pahami adalah tentang penjelasan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Sekali lagi disebutkan bahwa dalam teks cerita sejarah ada 5 nilai. Yang pertama nilai moral, yang kedua ada nilai religi, kemudian ada nilai sosial, kemudian yang keempat ada nilai budaya, dan yang kelima ada nilai estetis. Ya, mudah-mudahan anak-anakku semua bisa memahami tentang kelima nilai yang muncul dalam teks cerita sejarah. Oke, yang terakhir anak-anakku sekalian, saya ingin menyampaikan seperti ini. Jika ingin mengenal dunia, maka membacalah. Jika ingin dikenal dunia, maka menulislah. Setulus hati, sepenuh jiwa, sekuat tenaga mencerdaskan Sulawesi Selatan. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.